Ya, sini masuk. Duduk Carla. Sini. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Dari mana ini? Tadi dari kelas. Ya, tadi kan ini ya Carla. Tadi nggak sengaja lihat di lapangan kok Carla merokok gitu ya, pakai seragam gitu. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya gitu sampai merokok di tengah-tengah lapangan setelah upacara bendera. Jadi gini Bu, tadi pas saya upacara kan saya topinya hilang Bu. Jadi saya masuk ke barisan yang kurang lengkap atribut gitu. Habis itu baru saya disuruh sama OSIS buat baris di lapangan situ. Nah itu baru pasuman. Jadi kita baris sebentar baru pasuman datang. Terus yang lain si Bintang itu disuruh lepas sepatu karena emang salahnya di sepatu. Oh, berarti pas upacara itu memang sudah sudah dibedakan barisannya karena kamu nggak lengkap atributnya. Nah itu pasuman tiba-tiba langsung bilang ke saya, langsung bilang, kamu ngerokok ya? Gitu. Saya awalnya saya pikir kan sekarang ini, kalau sekarang ini saya enggak Bu. Maksudnya sekarang ini tuh pas Hari kamu ini berangkat sekolah? Iya, pas hari ini enggak Bu, belum. Berarti mau? Enggak, pulang biasanya saya ganti baju gitu. Berarti kan mau? Iya. Nah itu saya bilang, enggak Pak, saya enggak ngerokok gitu. Nah, terus bilang, bohong kamu ngerokok enggak gitu. Digituin terus karena saya juga agak sungkan sama Mas Umar, jadi saya, iya Pak, saya ngerokok, tapi saya nggak pernah pakai seragam. Sungkan gimana karena kayak segen gitu lah, takut Bu kenapa sudah. Terus ya udah, terus udah, Bapak beliin rokok kamu ya, Bapak beliin rokok, terus pergi gitu. Terus ini kita semua masih suruh berdiri, baru situ dikasih rokok. Udah kamu ngerokok di situ, habisin rokoknya. Awalnya saya suruh duduk di tiang bendera. Ya udah saya duduk di tiang bendera. Di situ sisa setengah itu baru saya suruh berdiri di tengah lapangan. Makanya itu guru-guru tadi sebagian pada ngeliatin gitu. Terus selesai itu baru saya dibawa ke pos satpam di depan situ. Baru diajak ngobrol, tanya kamu kenapa gitu. Karena kan Pak Suman sempat ngajar saya kan pas datang kan, nanya kamu dulu anaknya kayak gini, kok sekarang kayak gini. Terus saya cerita, di rumah saya memang lagi banyak masalah Pak gitu. Akhirnya apa ya, kalau misalkan saya nilainya mungkin jelek sedikit gitu, padahal menurut saya udah bagus itu Bu, misalkan nilainya kayak 95 itu masih dianggap kurang Bu sama mami saya, kayak harusnya 100 gitu, kenapa nggak 100 gitu. Sayanya padahal udah belajar mati-matian Bu, saya udah berusaha semaksimal saya, tetap aja dianggap kurang. Saya pusing, saya misalkan mau main ke rumah temen, kadang suka susah izinnya, padahal temennya cewek Bu, dan rumahnya deket, sekedar dari blok A ke blok J, blok J ke blok A gitu Bu. bilangnya susah minta izin. Iya, mainnya pas kapan? Mainnya ya jam-jam dia lagi nggak sibuk, jam pulang sekolah. Atau misalkan hari ini kan pulangnya jam 1, teman saya yang biasa main sama saya kan ngajinya jam 4. Itu saya biasanya pulang langsung main. Atau saya Sore, berarti itu sorenya. siangnya Pulang sekolah langsung iya. main tadi. Pas dianya kamunya pulang. Iya, pas dia mungkin jam 3 saya baru pulang. Atau saya pulang dulu, ganti baju dulu baru saya ke rumah dia. Sering kayak gitu Bu. Cuman mami saya kan mungkin mikirnya ya saya masa main terus gitu kan, repotin, jarang di rumah gitu. Padahal mah saya di rumah juga ya, saya nyapu, ngepel gitu Bu. Bantuin? Iya, bantuin gitu. Kalau waktu nyuci ya saya nyuci gitu. Oke, kembali lagi. Kamu tadi
merokok di tengah-tengah lapangan, ya. Terus diliatin sama guru, ya. Terus siswa yang lain, gimana perasaannya? Sebenarnya saya gimana ya Bu? Saya nutup kesedihan aja, muka saya tadi kayak agak apa sih, kayak mukanya biasa aja. Padahal saya sebenarnya sedih Bu. Untuk kesedihan gimana? Karena Gimana ya Bu? Saya kan kalau misalkan di rumah gitu kan saya emang harus kelihatan happy terus, gimana aja harus kelihatan happy gitu. Kayak nggak boleh sedih. Jadi kadang saya stres sendiri Bu, kayak saya mau ngungkapin perasaan kayak gimana gitu Bu. Kayak apa ya Bu? Saya tuh kalau mau sedih nggak bisa gitu Bu. apa yang buat kamu sedih? Kan kita bebas berekspresi. Silahkan kamu ekspresikan sedih, silahkan kamu ekspresi ketika kamu senang. Nah, saya tanya, ketika kamu di rumah, siapa orang yang terdekat yang suka kamu ajak ngobrol, kamu ajak cerita, kamu ajak berbagi di rumah itu siapa? Kalau yang orang rumah sebenarnya nggak ada Bu. Karena emang saya sebenarnya kurang deket sama keluarga, bahkan termasuk orang tua saya sendiri saya nggak deket gitu. Karena justru malah mereka yang membatasi buat berekspresi. Jadi ketika di rumah kamu dekatnya sama siapa? Nggak sama siapa-siapa, jadi saya netral aja kayak sama ini ketawa-ketawa, oh ya udah, sama ini oh ya udah gitu. Nah, ketika kamu mempunyai beban berat, punya masalah, kamu sharingnya sama siapa? Saya punya teman deket Bu dari sekolah lama saya. Sekolah SD berarti. Di SMP saya kan pindahan Bu, pindahan kelas 8. Dari mana? Dari Jakarta, SMP 1 Markus 1. Berarti curhatnya lewat HP. Iya, jadi saya teleponan sama dia gitu. Kalau malam saya ngobrol, saya sering Bu kayak ngobrol sampai nangis-nangis. Ngobrolin apa tuh sampai nangis-nangis? Saya cerita kayak ini kok orang tua gue gini banget sih gitu. Ini banget tuh gimana? Kalau boleh tahu. Kayak apa ya? Mereka tuh bilangnya gini, kita nggak nuntut kamu buat harus pinter semuanya, harus ranking 1, enggak kok gitu. Yang penting yang kamu bakat yang kamu miliki sekarang kamu kembangin gitu, kamu fokus aja kayak gitu. Tapi kenyataannya justru malah saya apa ya, secara langsung tuh diteken gitu loh Bu, diteken buat harus bisa masuk SMA negeri, harus masuk SMA, nggak boleh SMK. Terus saya maunya SMK gitu Bu. Oh, mama sama Anda pengennya, oh kamu manggilnya mami ya? Maminya pengennya kamu masuk ke SMA. Iya, Tapi kamu kan pengen masuk ke SMK. SMK. Nah, ketika kamu punya keinginan, sudah dibicarakan belum sama mama, sama mami kamu? Sudah Bu. Kalau untuk ayah sambung saya sendiri itu dia ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu mau SMK nggak apa-apa. Gitu. Kita usahakan biayanya. Tapi yang jadi masalah itu mami saya terlalu menekan Bu. Contoh tekanan yang diberikan ke kamu kayak apa coba? Kayak gini. Misalkan sebenarnya saya udah biasa ya Bu dibanding-bandingin. Cuman kadang ya karena terus saya jadi agak Dibandingin siapa? dibanding-bandingin sama ya saudara-saudaranya ayah sambung saya, kayak tuh kamu lihat tuh dia dapat beasiswa ke luar negeri, kamu kan pinter dong gitu, belajar jangan main HP terus. Karena saya ngeliatnya cuma saya main HP, padahal saya HP itu nggak selalu buat mainan, tapi saya juga sembari cari ilmu kayak gitu. Biasanya kalau lewat HP itu nyari apa? Apa? Link apa yang dibuka buat nyari informasi? Apa? Buat nyari informasi? Biasanya saya buka Ini tinggal di kantor ya? Kayak sih. Sorry. Oke. Ya, terus lanjut dulu. sampai mana tuh? Tadi katanya kalau apa mami itu menekan, contoh tekanan yang diberikan oleh mami ke kamu tuh seperti apa? Ya tadi dibanding-bandingkan, terus kayak
tuh dia aja bisa segini nilai, masa kamu nggak bisa sih? Kamu tuh harusnya bisa jadi panutan ke saudara-saudara yang lain. Karena kebetulan saudara saya tuh masih pada kecil-kecil bu, jadi saya dipakai jadi panutan gitu. Apalagi saya anak tunggal, jadi saya ya jadi saya satu-satunya yang jadi harapan mama saya gitu. Kalau ayah sambung saya membebaskan gitu, ya kamu apa ya silahkan gitu. Kita sebagai orang tua cuma bisa mengarahkan. Kaitannya kamu merokok itu apa? Sekedar sebenarnya saya ngerti bu, merokok itu ya nggak sehat kayak gitu gitu. Saya ngerti konsekuensi saya merokok itu apa. Bagus kalau bagus deh, kamu kan tahu ya merokok tuh nggak sehat bu. Itu bagus kalau kamu udah sadar. Tapi apa yang membuat kamu sampai terus-terusan merokok itu apa penyebabnya? Apa sih yang mau kamu capai dari merokok itu? Alasan kamu merokok itu apa? Alasan saya merokok itu sebenarnya cuma buat apa ya bu, biar sayanya nggak stres sendiri gitu loh bu. Jadi kayak saya itu kan kadang suka overthinking bu. Misalnya saya ini mau nugas bu, terus misalnya saya nugas kan saya kadang sambil agak bengong ya bu, agak sambil melamun sambil nulis jawabannya, itu kadang saya suka kepikiran kayak kata-katanya mama saya, terus tekanan sana sini, maksudnya dari tante juga tekanan yang begini, dari keluarga juga tekanan yang begini. Begini tuh seperti apa? Begini tuh seperti ya, kalau dari mami sendiri kan masalah nilai, masalah akademis. Kalau dari tante saya disuruh belajar buat kerja gitu biar nantinya bisa langsung kerja kayak gimana. Kalau dari keluarga yang lain ini mungkin masalah yang agak masalah agama gitu bu. Maksudnya gimana? Jadi kan saya ini ikut papi saya bu yang sudah meninggal. Saya ikut Kristen. Tapi yang jadi permasalahan itu saya memang belum dibaptis. Jadi rencananya mau dibaptis tapi nanti saat saya udah 17 tahun udah bisa menentukan saya mau agama. Tapi keluarga yang lain di kampung itu untuk saya buat masuk Islam aja, kan tinggal mengucap syahadat gitu kan. Tapi sayangnya belum bu, sayangnya untuk masalah agama sendiri belum belum mikir ke situ lah bu, karena yang saya bikin sendiri masih ya sayangnya saya gini aja belum benar gitu, saya aja masih belum benar, kayak apa-apanya masih belum bisa bagus gitu. Jadi kalau untuk agama saya pikir ya nanti saja dulu gitu. Saya berdoa sesuai keyakinan saya aja sekarang ini. Oke, untuk masalah agama kita nanti ya bahasnya ini yang berkaitan dengan sekolah, belajar kamu, terus kegiatan sehari-hari yang bisa berdampak ke sekolah. Ya, contohnya kayak kemarin kan ada beberapa informasi yang ibu dapatkan kan kamu suka nongkrong di parkiran, kemudian ada laporan juga suka merokok gitu ya. Itu awal mula merokok dari kapan? Awal mula merokok itu sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi kalau kenalnya kayak tahu rokoknya itu emang udah lama. Tapi baru merasakannya 4 bulan yang lalu. Itu kamu pas mau merokok itu inisiatif sendiri apa ajakan teman apa seperti apa? Inisiatif bu. Saya pikir ya bukan coba-coba bu, kayak saya udah bingung saya mau nenangin diri dengan cara apa lagi. Jadi saya coba merokok gitu. Terus saya pikir oh ini lumayan juga, memang saya tahu emang efeknya cuma sebentar bu, cuman kayak asal ngobrolin sebentar ntar seterusnya emang pusing lagi. Tapi saya pikir ya lumayan lah daripada enggak sama sekali, karena saya pikir kalau saya nggak ngerokok atau saya nggak cari hal lain yang tenangin gitu, nanti saya takutnya malah nilai saya yang jadi imbasnya. Oke. Menurut kamu apakah cara yang kamu pilih dengan kamu merokok itu cara yang terbaik? Atau adakah cara lain yang bisa
mengurangi ketika kamu saya pusing, saya stres. Ada nggak kira-kira selain merokok? Sebenarnya ada Bu. Coba. Kamu aslinya tahu bagaimana caranya, apa yang harus kamu lakukan. Coba. Sekarang kamu membuat atau mencari kira-kira selain merokok itu apa sih gitu. Saya itu kan hobinya gambar Bu. Gambar. Jadi saya sebenarnya dari dulu kalau saya pusing, saya stres itu saya biasanya gambar. Tapi kebetulan karena dulu kan mami saya mendukung aja. Nah ini tiba-tiba mami saya kayak marah-marah terus bilang, ngapain sih gambar kayak gitu, mending belajar, gambar tuh nggak guna. Jadi saya ngedrop Bu. Jadi saya langsung kehilangan inspirasi gambar gitu Bu. Jadinya ya udah, saya udah nggak, mungkin saya kalau suruh gambar mungkin bisa, tapi saya udah nggak ada inspirasinya lagi Bu. Kalau saya merokok, kamu terhindar dari rasa pusing gitu, supaya saya tuh bisa konsentrasi gitu ya, kurang lebihnya gitu. Lebih ke arah meredakan stres sebentar aja sih Bu. Biar nggak apa ya, dalam tanda kutip meledak gitu. Saya jadinya melampiaskan ke orang lain gitu. Melampiaskan orang lain maksudnya seperti apa? Terusnya takutnya saya pernah Bu, saya stres banget kan karena waktu itu mau ujian kenaikan. Kelas Terus SD itu. iya SD. Nah itu terus rumah tuh kondisinya lagi nggak baik banget gitu loh Bu. Kayak lagi banyak banget masalah ini masalah itu. Semuanya dituang ke saya. Gitu. Jadi orang tuanya marah-marahin ke saya. Akhirnya sayanya jadi agresif gitu, saya marah-marah, pokoknya semua orang saya marahin padahal mereka nggak salah apa-apa. Saya cuma mencegah itu. Dengan cara kamu merokok gitu. Iya. Misal berarti kan itu tadi bilangnya saya tuh kalau tidak merokok saya akhirnya meledak-ledak, agresivitasnya timbul kan. Itu kan berarti karena kitanya kurang kontrol dirinya ya, self kontrolnya kurang. Di situ gimana sih cara meningkatkan self control? Bukan berarti saya ketika ada masalah saya harus merokok nih. Tapi kan kenyataannya ketika kamu ada masalah, pusing, stres, kamu pilihan kamu, solusi menurut kamu merokok. Dan kamu tuh tahu gitu, nggak sadar, oh iya merokok tuh nggak baik buat kesehatan saya. Efeknya juga cuma sebentar, kata kamu tadi ya, hanya sebentar gitu. Merokok hanya menenangkan sebentar, kesannya ya kayak gitu lagi. sama kayak gitu. Berarti kan itu solusi yang menurut kamu, cara yang diambil sama kamu tuh sudah benar apa belum? Biasanya sebenarnya nggak benar Bu. Nah, jadi cara yang benar seperti apa? Karena tuh cerdas, kalau tuh pintar, ya. Jadi coba ketika akan melakukan sesuatu tuh ditimbang-timbang dulu. Apa sih ini baiknya bisa merokok? Lebih banyak dampak positifnya apa dampak negatifnya? Nanti kalau merokok gimana ya? Kalau nggak merokok gimana ya? Nah, sudah berada di titik itu belum? Saya tuh iya deh mau gitu ketika kamu akan melakukan sesuatu. Nah, kayak sekarang kamu udah sering merokok, oke lah tidak menggunakan seragam di luar sekolah ya, tapi ya sewajarnya kamu anak SMP, kamu belum tahu main sama teman-teman cowok, apalagi suka keluar masuk ruangan, dan itu pas belajar istirahat kamu ambil kartu izin keluar di PU, terus kamu izinnya kemana, ternyata kamu pergi ke parkiran, kamu duduk di situ, padahal selayaknya siswa yang baik ya ketika memang belum pulang sekolah
ya arena bermainnya ya di sekitar lingkungan sekolah itu, tidak berada di luar sekolah, apalagi di parkiran. Ya, karena sekolah juga kan tidak menyediakan tempat parkir motor. Karena apa? Siswa SMP dilarang membawa motor. Dan kamu ya di situ tidak membawa motor, tidak bisa naik motor, tapi suka Main di situ. nongkrong di parkiran, ngapain di situ. Nah, keluar dari ruangan kelas ya, terus ke parkiran dengan izin kamu bohong kan, bilangnya ada kepentingan, ada apa-apa-apa. Mau ngambil jaket, ngapain kamu dari rumah? Sedangkan sekolah sama jarak ke sekolah ke rumah kamu tuh nggak jauh gitu. Emang berat banget bawa jaket sampai taruh di parkiran motor. Itu kan hanya kalau boleh dikatakan kamu hanya cari-cari alasan supaya kamu tuh bisa keluar. Saya mau ngambil jaket. Logikanya ngapain sih? Kok nggak punya motor, nggak naik motor juga nggak bisa. Tapi ke parkiran motor gitu. Dengan alasan kamu mau naruh jaket di situ. Nah hujan mau ambil nih biar nggak kehujanan. Jadi kok aneh gitu. Ada apa sih di parkiran itu? Sebenarnya di parkiran kalau kamu mau apa ya nggak ada apa-apa sih. Ya, cuma ada orang-orang itu terus duduk ngobrol. Kalau kan dengerin mereka berantem gitu bercanda-bercanda. Ya tapi kan posisinya kamu tuh sedang ini KBR belum pulang. Nah itu yang kamu apa namanya melanggar aturan, keluar masuk sekolah seenaknya. Setahunnya sekolah kan kamu pinjam kartu izin keluar gitu ya, mau ada perlu ya percaya lah yang bagian depannya. Nah ternyata kamu oh gampang nih caranya keluar, terus tuh rutin kamu lakukan hal seperti itu. Padahal kamu juga tahu, oh iya saya kan lagi belajar, saya kan belum pulang sekolah, tapi kok dilakukan terus. Yang lainnya juga tuh, kalau pas apa namanya istirahat kan tetap berada di kelas setelah mereka jajan. Ketika belum pulang sekolah, siswa tidak boleh jajan di luar sekolah, walaupun di depan pagar sekolah itu ada orang jualan. Boleh jajan nanti ketika udah pulang sekolah. Sekarang pengennya kakak bagaimana? Sekarang saya udah nggak suka parkiran lagi sih. Saya udah nggak suka keluar-keluar untuk izin. Oh, berarti sudah ada perubahan. Sudah dilakukan dari kapan? Dari dari Itu kan kemarin kalau kejadiannya hari Rabu. Hari Rabu apa hari apa itu? Rabu, Hari Rabu. dari Kamis, Bu. Kamis. Habis berarti kamu Udah enggak. Dari yang tadinya suka ke parkiran, ketika jam belajar sekarang udah enggak anteng di kelas gitu. Ya, jadi kalau istirahat ya saya jajan di situ kantin. Jajan di kantin. Bener nih. Baguslah semoga terus ya perubahannya, ditunggu perubahan positifnya ya. Kamu tuh udah bisa gitu. Oh itu tuh salah bu, itu bener bu. Udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Ya. Jadi kamu kalau di sekolah berteman sama siapa teman dekatnya di kelas? Saya sih kalau teman netral Bu, saya nggak ada yang deket banget. Karena kalau di kelas saya kan sistemnya circle Bu. Maksudnya kayak mereka mainnya sama yang tim mereka aja. Kalau saya nggak gabung sama sini, jadi saya main sama dia. Oh ya udah sama dia. Iya. Yang paling sering ngobrol sama kamu sama siapa?
Aluna sama Sali. Sama Sali. Harapannya buat kamu sendiri gimana setelah kejadian yang sudah kamu alami dan kamu pun udah menyadari saya mau berubah gitu kan tadi kan bilang saya mau berubah bu. Nah, sudah dilakukan apa belum perubahannya? Udah bu, saya udah Nggak bolak-balik parkiran. udah nggak bolos lagi bu, udah nggak bolak-balik parkiran ketika jam belajar. Apalagi selain itu? Kalau saya bakal mulai kreatif sih Bu, biar saya mulai suka gambar lagi dan saya bakal lupain rokok itu. Oh, berarti kamu sekarang mau berusaha lepas dari rokok. Iya. Ya. Dengan cara ya saya kan waktu itu udah beli buku gambar itu, buku teman buat gambar gitu. Jadi saya kadang gambar gitu. Saya kalau gambar selalu lupa saya pernah. Oh, berarti kamu ingin mengalihkan ini. Iya. Ingin mengalihkan rokok itu dengan cara kamu menyibukkan diri dengan cara menggambar lagi, aktif menggambar lagi gitu. Terus saya juga udah ikut lomba bulan bahasa itu yang tidak bahasa Inggris. Kamu suka bahasa Inggris? Iya. Bagus lah, maksudnya supaya kita tuh tidak pengennya keluar terus pengennya sama teman-teman yang kurang baik, kita lebih baik menyibukkan diri. Kayak tadi, saya mau gambar aja deh bu, saya sekarang mau aktif kegiatan, misalnya mau ikut lomba, bentar lagi mau ada bulan bahasa, ya silahkan. Ya kalau memang di situ ya, kamu punya bakat, punya minat, silahkan dieksplor, silahkan digali. Ya, siapa tahu di situ memang kamu bisa berkembang dengan baik gitu. Wah, saya kan suka bahasa Inggris, silahkan tampilkan. Ya, ada nilai plus juga buat kamu nanti kalau lombanya menang ya dapat hadiah. Ya, kamu juga kalau sering berlomba menjadi percaya dirinya tambah, ya enggak? Nah, sekarang Bapak Ibu guru sih pengennya ya yang namanya siswa itu udahlah tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang seharusnya tidak dipikirkan. Udah tugas belajar. Keselamatan saya sama orang tua. Jadi jangan harus nilai segini, buktikan aja sih. Ibu juga ngomong lagi ya nanti, wah kalau masih aja nih, masih tetap merokok, masih suka keluar kelas gitu, ke parkiran, padahal kamu sudah melakukan perubahan sebelumnya. Jangan sampai kamu lagi dipertahankan ya. Oh ya saya mau nih ke parkiran lagi ketika belajar, ya tolong di apa ya namanya dipertahankan. Jadi jangan cuma obat sambal. Ya hari ini ya enggak, besoknya kegoda lagi, enggak gitu. Iya. Ini bukan main-main loh ya. Ini serius. Dan satu lagi, ketika kamu ada masalah, jangan dipendam sendiri. Cari orang yang memang bisa untuk kamu berbagi cerita. Jangan dipendam sendiri. Cari orang yang tepat. Supaya apa? Kamu kan bilang, saya kalau lagi banyak masalah, pusing, stres. Itu karena kamu apa-apanya disimpan sendiri. Gak mau berbagi sama orang lain. Misal kamu yang dianggap di sini siapa? Misal, saya mau ngomongin boleh. Yang penting tidak lagi berkaitan dengan kasus
apa ya, merokok. Ya. Udah nih untuk saya udah merokok lagi. Udah, pokoknya lembaran tentang kamu tutup apa merokok, kamu bolos, udah gitu lagi. Dari aku kan tadi bilang saya itu mau berubah, dan perubahan yang saya lakukan saya sudah keras, saya juga tidak lagi ke luar ruangan, apalagi ke parkiran gitu. Bagus kan untuk gimana? Tolong ditingkatkan lagi ya, kamu harus bisa berkomitmen. Kalau mau berubah ya berubah, jangan enyok-enyok. Masih mau ada yang dibicarakan lagi? Diceritakan? Ya, ibu tunggu perubahan positif. Ya, jadi ibu pengen kalau berkasih karena tukang rokok, karena tukang bolos ada, karena tukang pacaran, karena pergaulannya bebas. Siap ya. Itu gimana masalah Dimas?